Oke, selamat pagi semuanya. Oh, tolong ini dulu, di foto dulu deh, buat absensi Baik, dulu. Pak. Selamat pagi Pak Dino. Oke, Adit bisa dibuka kameranya, Adit, kita foto dulu. Ya, tolong fotoin sama berada atau siapa. Bisa tolong fotoin. Ada yang teman-teman ada yang pakai laptop nggak? Biar sekalian. Biar saya bantu Pak untuk Boleh. skripsinya. Silakan. Bikin aja ya. Sudah, Nat? Udah Pak, saya kirim di grup ya Pak. Oke, sip. Thank you. Udah kembali tampil ya? Udah Pak. Oke, hari ini kita sesi kedua. Kemarin udah belajar tentang studi kelayakan kalau kita bikin hotel atau bikin restoran. Nah, ini pelajaran untuk pengetahuan saja. In case kamu nanti kerja di korporat, di korporasinya Swissbell, korporasinya Aston. Nanti tuh kamu kalau di bagian BusDev ya, Business Development, kamu nanti akan terbiasa membaca desain dan perencanaan tentang hotel ya. Jadi kalau membangun hotel itu karena nanti kompleks, nanti di sesi selanjutnya akan diceritakan, maka harus diberikan satu sesi khusus gitu. Apa itu desain, apa itu planning gitu ya. Oke, selanjutnya saya minta Caroline, bisa dibaca Caroline? Baik, Pak. Common mistake in hotel planning, development, and operation. Hotel development different. They are very deep and quite complicated when compared to any other type of real estate investment and property development. They involve complex and overlapping end-to-end process. Multiple stakeholder consider strategy planning and design making, extensive technical know-how, and specific experience in project management, operational equipment, technical service, pre-openings, management, and operation of hotels. Ya, thank you. Jadi udah itu dulu ya. Jadi intinya ngebangun hotel itu sangat complicated ya, sangat detail. Di sini tuh nanti akan melibatkan banyak sekali faktor atau pihak ya. Umumnya itu nanti kalau kayak bintang 5 itu kita ada 27 konsultan ya. Jadi konsultan gambar, itu arsitek ya, konsultan gedung, ada sipil, konsultan mechanical, electrical, sampai ke konsultan untuk juga kayak bikin swimming pool tuh harus spesifik, nggak sembarang orang bisa bikin. Kayak saya kemarin hotelnya tiba-tiba udah tahun ketiga bocor gitu kolam renangnya. Jadi kalau memang kita ngebangun hotel itu harus benar-benar hotel yang benar ya, maksudnya dalam artian kita harus punya planning dan desain yang dari awalnya sudah firm ya. Cuman kamu coba lihat kan kayak di Palembang itu banyak ruko-ruko itu ya, owner beli ruko, 3 ruko, terus dirubah jadi hotel ya. Akhirnya karena memang di prepare di awalnya bukan jadi hotel, akhirnya nanti tambah sulam aneh gitu, ntar ada kamar yang nggak ada view, jadi kamarnya tembok itu nggak ada jendela segala macam ya. Karena beberapa tamu juga kalau merasa nggak ada jendela, nggak ada, itu seperti pengap, dan ada yang sindrom apa ya, kalau di tempat yang nggak ada hawa tuh dia merasa apa ya, tertekan dan sebagainya. Nah inilah makanya waktu bangun hotel itu owner harus bekerja sama gitu dengan operator. Dulu tuh di China atau di Indonesia banyak terjadi bangun hotel, hotelnya udah jadi baru jadi operator. Ternyata sama operator spesifikasi gedungnya nggak cocok, akhirnya bongkar lagi dan sebagainya ya. Jadi yang namanya merencanakan hotel itu harus benar-benar detail gitu ya, dan melibatkan banyak faktor. Oke, lanjut, saya minta Nadia bisa dibaca yang di bawahnya, Hotel Development Aris.
Hotel development are risk. They are more time consuming and costly. First, by floor space, an average hotel can cost 3 times as much and take 3 times as long to build. 6.500 different items go into a hotel, about 20 into an office block. 2. An average 5-star hotel requires 27 different consultants and around 10 until 15% of the budget. The prepare opening over 10%. 3. Few owners have experience with hotels. Few architect specialists in hotel design and few project management firm know how to manage hotel development process. Oke, jadi seperti disampaikan tadi baca tadi bahwa membangun hotel sama bangun gedung perkantoran itu berbeda 3 kali lipat. Ya. Jadi kalau di hotel nanti disiapin, kalau di gedung kan nggak ada kamar mandi, nggak ada hot water gitu ya. Terus nggak ada tekanan gas buat air panas atau buat kitchen masak dan sebagainya. Itu saya sampaikan juga bahwa ada 27 konsultan ya, kalau untuk hotel bintang 5 itu nyampe konsultan yang spesifik gitu ya, kayak tadi bikin kolam tuh ada sendiri, untuk bikin lift ada sendiri gitu ya. Tapi kalau bintang 2, bintang 3 kayak tadi bikin di ruko kan kadang-kadang ya panggil aja suppliernya, vendornya, pasang aja ya. Mau safety mau enggak terlalu detail gitu. Tapi kalau kamu bintang 4, 5, apalagi pakai brandnya brand asing, itu tuh ada standar ya, jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi kayak jarak koridor gitu ya. Kamu pernah ngalamin ada hotel tuh di, waktu itu saya ngeliat ada bangun hotel di Palembang ya, di daerah apa sih, Palembang Indah Mall ya. Hotel apa tuh belakang dari ruko dirubah jadi kayak koridornya tuh kecil, cuma 1 meter 15 cm lah gitu. Bisa dibayangin troli nggak akan masuk tuh ya. Jadi kalau ada troli, ada tamu dari jalan di koridor akan crossing, akan bertabrakan gitu. Nah, sedangkan standarnya koridor itu minimal di 2 meter gitu kan. Jadi lega. Jadi kalaupun ada anak roomboy lagi bersihin kamar, ada troli di depannya, orang tamu tidak terganggu. Nah, hal-hal yang ini yang banyak nggak diketahui nih para owners ya. Jadi pemilik hotel yang baru, terutama baru bikin hotel, dan dia nggak ada pengalaman di bidang hotel, akhirnya bikin hotelnya biasanya gagal gitu, baik pertama kali karena dia nggak pakai konsultan. Nah, akhirnya banyak biaya yang timbul gitu karena desain gambarnya salah lah atau apalah gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Saya nanya dong, kayak kelas yang A tuh banyak yang nanya bagus. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Muhammad Andrian bisa baca. Common mistake in hotel planning, development, and operation. Hotel development requires basic know how they frequently attract financial potent owner with a background in various sectors, real estate, banking, law, tourism, and other, and with a great deal of vanity but little experience in hotel development. This often leads to wrong decision making in conceptualization, branding, design, construction, management, operation, and the failure of the hotel. Ya, thank you. Jadi ya, kegagalan hotel itu karena itu ya. Jadi si ownernya backgroundnya mungkin bukan dari bangun hotel, dia real estate, biasa bangun real estate, dia dari perbankan atau dari industri selain hotel. Akhirnya dia pikir ngebangun hotel sama kayak ngebangun real estate, ya bangun aja dulu gitu loh. Ternyata kayak standar kitchen ya, kitchen itu kan harus ada standarnya, misalnya ketinggiannya, ceilingnya dari level floor itu berapa. Terus keramiknya nggak boleh licin, karena nanti bisa jatuh ya, kecelakaan kerja antara si chef atau anak waiter-waitress yang masuk. Terus di bawah kitchen harus ada gutter itu got untuk air tumpahan dari masak jatuh ke situ gitu. Nah itu banyak yang nggak tahu gitu, akhirnya bangun hotel, kitchennya kayak kitchen rumahan gitu loh, pakai apa sih namanya jenis keramiknya yang licin, jadi banyak anak kitchen lagi masak kepleset atau anak waiter mau ngambil makanan ke kitchen kepleset dan sebagainya. Nah ini kayak gini-gini nih. Jadi kalau
kesalahan-kesalahan dalam mendesain hotel, karena dari awalnya mungkin dia nggak pakai operator gitu ya. Kalau kamu punya hotel atau kamu pengen punya hotel yang bagus, kamu panggil dulu operatornya gitu. Oke, gue mau bikin hotel nih di Palembang, punya tanah 5.000 meter, saya mau ngambil bintang 4 gitu ya. Misalnya sama Aston, oh oke, kita ada brand namanya Aston, atau bintang 3 Harper gitu ya. Oke, tolong dihitung. Nah, nanti sama si Aston tuh dihitung. Tapi sebelum dihitung kita bikin kontrak dulu ya. Jadi oke, kita kontrak sama Aston. Nanti Aston bikinin gambar, bikin konsep, dia nyiapin semuanya gitu. Nanti hitung-hitungannya berapa bayar technical assistant fee-nya gitu ya. Nah, jadi kalau kita dari awalnya udah benar, diharapkan nanti hotelnya juga hotel itu kan jangka panjang ya investasinya ya. Jadi sekarang bangun mungkin balik modalnya 20 tahun. Jadi kalau kamu salah desain, salah perencanaannya, ya akan gagal dalam bisnis di hotel ini gitu ya. Any question? Udah 2 slide, nggak ada yang nanya ya. Ya udah saya lanjut. Nah, ini cara contoh di gambar kelihatan ya, ada gambarnya ya, kelihatan ya. Di layar kelihatan ada gambar? Iya, Sir, ada, Sir. Ya, Sir, ada, Sir. Ini kita tuh nanti ngedesain, ini kayaknya hotel ya, misalnya ini hotel, ini misalnya lobby gitu ya. Nanti tuh kita mulai dari akses hotel masuk. Jadi tamu entrance-nya dari sini gitu ya. Nah, nanti kalau di hotel itu kan karyawan nggak masuk dari sini ya, atau supplier nggak masuk dari guest entrance, tapi dari back office. Nanti di sini harus disiapin nih. Ada loading dock area, ada area untuk employee entrance, ada buat vendor masuk gitu ya. Nah, bayangin ada satu hotel tuh di Palembang, pintu masuknya cuma satu. Kalau terjadi kebakaran juga akan stuck ke situ. Terus yang kedua, tamu masuk, bawa supplier bawa daging gitu kan, bau selobi gitu ya, atau bawa ikan gitu ya, bau selobi. Nah kayak gini-gini tuh nggak dipikirin, jadi dia bikin gampang aja gitu. Terus liftnya juga, kadang-kadang liftnya cukup satu aja gitu, ternyata kan pas hotelnya penuh gitu kan, jadi ngantri gitu ya. Belum karyawan ikutan naik ke situ juga karena nggak ada lift karyawan. Untuk si room boy bawa troli gitu kan. Nah, desain ini harus benar-benar di-prepare, dan desain pun nggak langsung jadi nih. Nanti misalnya si arsitek bikin desain. Jadi diskusi sama operatornya, misalnya sama Aston gitu ya. Terus sama owner, oh ini nggak bisa, kata Aston, syaratnya misalnya lebarnya harus 3 meter gitu ya. Nanti si arsitek akan ngikutin desainnya itu gitu ya. Terus nanti ditanya, ini public toiletnya di mana nih? Kalau ini lobby, public toiletnya misalnya di sini. Oh ternyata public toiletnya nggak bisa ladies and gentlemen, jadi nggak bisa dipisah gitu. Jadi unisex gitu kan. Satu toilet buat cowok sama cewek gitu. Tapi kan kadang-kadang ya mohon maaf kan cewek kan ada yang buat kayak pembalut dan sebagainya di ininya ya, di toiletnya. Nah kayak gitu-gitu harus dipikirin tuh. Terus liftnya juga gitu. Ini misalnya front desk nih ya. Nah liftnya itu kalau bisa sepanjang mata memandang anak front desk itu bisa melihat dari jauh lift. Jadi tamu keluar masuk. Kalau tamunya misalnya nggak bayar, kalau liftnya ada di belakang dia langsung ke belakang gitu ya. Nah ini kayak desain gini-gini nih yang harus dipikirin ya. Terus lobby juga. Sekarang beberapa hotel kalau bintang 5 kan minta lobbynya besar. Terus ada ketinggiannya 20 meter gitu ya. Nah, ini juga ada desainnya, kalau misalnya ketinggiannya ini nanti kamar di atasnya gimana nih, akan berkurang atau enggak gitu dan sebagainya ya. Terus letak front office, reception, back office. Nah, kadang-kadang ada hotel, yaitu yang saya bilang waktu itu di Palembang, hotel apa itu? Emilia ya kalau nggak salah ya. Di Pondok Indah, Palembang Indah Mall. Dia bangun hotel tuh ownernya lupa bangunin back office-nya. Jadi buat karyawan kantin, staf kantin nggak ada locker nggak ada, terus pintunya satu, jadi karyawan baru datang dari motor pakai helm lewat lobby gitu, kayaknya nggak banget gitu ya. Nah kayak gini-gini nih, ini harus dipikirin. Terus nanti jenis kamarnya seperti apa, bathroomnya gimana, mau shower, mau bathtub dan sebagainya. Ini tuh ada bagian sendiri ya, namanya di business and development, pengembangan bisnis. Nanti di bagian design and layout hotel gitu ya. Nanti di sesi berikutnya
akan saya ajari gimana sih cara menentukan berapa banyak sih meeting room-nya, berapa banyak sih seating capacity di restoran gitu. Nanti ada di slide berikutnya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ayo, ada yang Saya, mau Pak. Yuk, gimana? Misalnya Pak, pihak owner itu berkeinginan untuk bangun hotel bintang 5, tapi dengan bangunan dia yang tidak luas Pak, meterannya misalnya, itu bisa mempengaruhi bintangnya enggak Pak? Jadi nggak bisa bintang 5, harus bintang 4, karena tadi hotelnya nggak terlalu gede. Sama aspek kayak lobby Pak, sama toiletnya tadi kan, sama liftnya juga, nggak ada lift karyawan, gabung sama lift tamu. Oke. Itu aja, Pak. Jadi kalau zaman dulu itu kan level bintang yang nentuin PHRI ya. Jadi PHRI akan ngecek. Zaman dulu tuh syarat bintang 5 harus kamarnya di atas 100 gitu ya. Nah sekarang ini yang bikin klasifikasi bintang bukan PHRI lagi, tapi lembaga sertifikasi gitu ya. Di situ ada standarnya sih. Kalau bintang 5, yang pasti sih luas kamarnya nggak mungkin 20 ya, paling kecil mungkin 30-50 gitu kan. Terus di lobby juga harus ukurannya, udah ada standarnya gitu, ada checklistnya. Nah biasanya kamu sebagai owner gitu, hotelnya bintang 3 secara fisik gitu ya, tapi kamu ngotot minta masuk ke bintang 5. Nanti akan ditambah syarat-syaratnya, kamu harus ada gym, restorannya harus 2, satu ada coffee shop, ada specialty restoran gitu ya. Nah kalau nggak memenuhi ya nggak bisa sih gitu loh. Jadi walaupun yang sekarang yang sertifikasi bukan PHRI tapi lembaga sertifikasi, tapi ada standarnya juga gitu loh. Jadi nggak bisa yang secara fisik bintang 3 diminta bintang 5, nggak bisa. Karena ada kayak tadi ya, kayak restorannya minimal 2. Jadi ada satu coffee shop, ada satu lagi mesti Japanese restoran atau Chinese atau apapun dah, specialty restoran. Besaran kamar ada aturannya, tapi kalau jumlah kamar nggak diatur ya. Kayak sekarang kemarin itu kan ada kayak Dharma Wangsa tahu di Jakarta, sekarang jadi JW Marriott, dia kamarnya cuma 100, tapi kamarnya luxury semua gitu, luasnya 140 square meter, dan dalamnya mewah gitu, restorannya bagus, ada 2 dan sebagainya. Jadi bukan jumlah kamar, tapi fasilitas bintang 5-nya gitu. Pas ada kolam renang minimal gitu kan. Kayak gitu ya, sama tadi berada ya. Iya Pak. Berarti kalau tanahnya kecil, dia tetap bisa bintang 5 ya Pak ya? Selagi fasilitasnya. Bisa aja sih kamu kayak di Singapura gitu ya, lokasinya tanahnya kecil, tapi dia apa sih namanya stacking building, menjulang tinggi. Mungkin 1 floor 1 kamar bisa jadi. Cuman kan nanti berhitungnya gini sih. Jadi kalau kamu luasannya tanahnya kecil, nggak maksimal gitu nanti jualan bintang 5-nya, agak susah juga gitu. Sekecil-kecilnya minimal 5.000 square meter, yang nggak boleh di bawah 5.000. Kayak di DKI itu kan kalau kamu bangun 5.000 itu nggak semua 5.000 bisa dibangun tuh, karena ada koefisien denah bangunan ya. Jadi tanah kamu 5.000 tapi bangunan yang di lantai dasarnya maksimal kalau nggak salah 40%. Jadi dari 5.000 itu misalnya sekitar 2.000 lah yang bisa dibangun, tapi buildingnya naik ke atas mungkin jadi square meternya banyak, tapi luasannya harus ada parkir yang pasti, nggak boleh parkir di jalan dan sebagainya. Itu ada syarat-syaratnya sih gitu ya. Thank you Pak Dino. Oke, yang lain ada yang mau nanya nggak? Pak mau nanya Pak. Pak kan sebelum buat hotel itu kan arsitek buat konsep ya Pak. Nah itu gimana sih Pak cara arsitek tuh menginterpretasikan konsep pembuatan hotel itu Pak? Nah, biasanya arsitek akan dengar cerita owner dulu. Dia akan tanya owner, kamu mau bikin hotelnya konsepnya apa gitu ya. Misalnya saya di Palembang berarti City Hotel. Oke, saya pengen bikin hotel bisnis, konsepnya gayanya Mediterania gitu ya. Saya pengen kamarnya yang terluas di Palembang gitu. Mungkin Palembang paling gede misalnya 40, dia minta 50 gitu kan. Nah, dari dasar cerita itu dia coba gambar gitu kan. Dari gambar tapi lihat dulu tanahnya memungkinkan nggak gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan, itu nggak sekali jadi sih, akan tektokan bolak-balik gitu. Jadi kamu mau sebagai owner, saya minta bikinnya bintang 4, saya minta nanti saya mau pakai brandnya A gitu, atau brandnya B gitu kan.
Nah, kira-kira kamu bisa nggak gambarin gitu. Nah, nanti si arsitek juga waktu ketemu sama operatornya, di operator juga ada arsitek lagi gitu loh. Nanti arsitek sama arsitek ngobrol tuh. Arsiteknya Aston gitu akan bilang, oke, standarnya Aston bintang 4, luas kamarnya 24 square meter. Di dalam kamar mandinya shower, tempat tidurnya king bed, ukurannya misalnya 2 kali 2 berapa gitu kan. Nah, dari informasi itu akhirnya mereka berdiskusi, barulah dituangkan dalam gambar. Nah, waktu gambar pun nggak jadi final, nanti akan diskusi lagi gitu loh ya. Jadi ada panjang prosesnya. Kalau kamu bangun hotel itu minimal 6 bulan pertama tuh tektokan desain dulu tuh. Kalau desain udah benar dikunci, baru kita manggil kontraktor, manggil vendor gitu. Jadi gambarnya dulu harus disepakati gitu ya. Gitu ya. Tadi siapa? Nadia ya. Ya Pak, thank you Pak Dino. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah 10 banyak kesalahan orang bangun hotel ya, bagian-bagian yang sering salah. Salah satu guest room. Bisa jadi guest room-nya kekecilan, atau ada pilar di dalamnya, atau kamar mandinya exhaust-nya nggak bagus, jadi baunya tuh keluar gitu ke koridor atau ke dalam kamar gitu. Terus back of the office-nya tadi, back of the house-nya mungkin belum dibangun kayak tadi ya yang di Palembang. Dia bangun hotelnya, dia lupa bikin back of the house karena nggak ada konsultannya. Dia bangunnya ya kayak bangun kos-kosan kali ya, jadinya dia bangun aja gitu. Pas udah operator, waktu itu saya jadi operatornya, saya masuk lah, ini back office-nya di mana Bu? Back office apa sih Pak? Lah itu buat penunjangnya, kalau karyawan datang kan dia harus ganti baju, terus nanti makan siang, oh kita ya gimana mau jadi bintang 3 kalau nggak ada fasilitas ini gitu ya. Terus kamar mandi atau bathroom juga jadi problem. Kadang-kadang yang tadi saya sampaikan, luasannya kecil tapi kalau orang arsitek sama sipilnya gambarnya bagus, dia bisa compact gitu. Tapi ada yang luasannya gede, tapi penempatannya salah gitu. Kayak si klosetnya, pintu jadi nggak bisa nutup lebar. Atau si showernya, airnya jadi tampias ke itu. Nah, itu benar-benar kudu dihitung gitu ya. Jadi kemiringan lantai, segala macam. Ini menarik sih kalau kamu di sana, walaupun kamu bukan arsitek gitu ya, atau bukan sipil, tapi kamu basic-basicnya tahu gitu. Kalau kamar ukuran segini, luasnya, TV-nya di sini, ini di sini. Jadi walaupun kita bukan background arsitek atau background sipil, kalau kita di business development, karena setiap hari kita ketemu arsitek, setiap hari kita ketemu orang sipil, kita jadi kurang lebih ngerti lah walaupun tidak mendalami gitu ya. Terus pemilihan fabric, tau nggak ada yang apa artinya fabric dong? Nomor 4 artinya fabric, ada yang tahu nggak apa? Apa ya fabric apa? Bahasa Inggris. Fabric itu bahan kayak di restoran ya, di coffee shop-nya, sofanya atau di lobby nih bahan sofanya, atau di kamar juga bahan sofanya. Ini mudah dibersihin nggak gitu? Nanti housekeeping-nya ngebersihinnya gimana? Ada yang bagus, warnanya keren, tapi giran apa sih namanya, kalau ada kotoran orang makan itu spot-spotnya tuh susah hilang sama housekeeping. Nah, ini harus dipikirin nih. Makanya operator nanti akan bantuin. Kalau arsiteknya atau desain interiornya bagus, tapi ternyata apa sih namanya, pembersihannya susah, ya kesian nanti operationnya ya nggak gitu. Terus restoran fasilitas juga. Jadi nanti kamu diajarin kira-kira cara menghitung berapa sih seating capacity di restoran. Jadi cara ngitungnya gini ya. Misal kamar kamu 100 kamar ya. Terus tipe twin-nya itu ada 50. Kalau okupansinya diisi twin 50, berapa orang di dalam hotel itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kamarnya 100, 50%-nya twin. Hari ini diisi orang meeting di kamarnya yang twin semua. Jadi berapa orang di dalam hotel tersebut? Ada yang tahu nggak ngitungnya gimana? Ya. Kamarnya 100, twinnya 50. Jadi tamunya ada berapa banyak? 150, Pak. Dari mana hitungannya coba 150?
Twin dikali 2 100 tambah kamar superiornya Ya kan standar. tadi kan isinya twin doang. Twinnya diisi kamar itu hari ini meeting diisi semua kamar twin diisi 50 kamar twinnya penuh gitu. Jadinya Oh, jumlah berarti 100, Pak. 100, Pak. 80-an. Nah, berarti kan 100 ya. Nah, 100 berarti seating capacity di restoran harus berapa menurut kamu? Harus lebih dari 100, Pak, kalau bisa, Pak. Iya, benar. Minimal. Jadi meetingnya kan, kalau orang meeting itu kan biasanya breakfast-nya serentak ya, karena meetingnya jam 9 itu. Berarti kan dia mandi jam 7, setengah 8 dia udah turun ke coffee shop. Jadi ke coffee shop mungkin bisa berbarengan ya, namanya orang mau meeting. Jadi nanti seating capacity-nya betul tadi kamu. Jadi kalau tadi 50 kali 2 kan 100. Kalau kamu seating capacity 100 nggak cukup dong ya. Jadi yang paling gampang adalah biasanya kita ngambil 60% lah paling mudah. 60% dari total kamar, berarti minimal misalnya, tapi dikali yang twinnya ya, twinnya kan tadi 100, itu sekitar mungkin di 120, 140 gitu lah. Tapi kamu jangan bikin juga jadi 200, kebanyakan gitu. Nah itu ada rumus-rumusnya itu nanti nanti detailnya saya liatin dari luasannya ya. Tapi ini kurang lebih logikanya dulu. Jadi kamu juga jangan nanti kelebihan masang seatingnya di restoran. Tadi kan misalnya kamarnya 100, kamu pasang 200, padahal kan orang breakfast kan nggak serentak ya, ada kalau yang meeting mungkin berbarengan, tapi kalau orang yang lain kan mungkin ada yang datangnya lebih siang dan sebagainya, gitu ya. Terus masalah lift juga nih, lift itu kan tadi saya sampaikan, kita harus hitung nih, misalnya kalau meeting room-nya atau ballroom-nya ada di atas, itu lebih berat lagi tuh. Itu harus ada hitungannya, jadi apalagi sekarang lift itu kan dibatasin ya dengan kondisi prokes, cuma berapa 4 orang gitu kan. Kamu bayangin kalau di atas ada ballroom. Ada satu hotel di Semarang itu ballroomnya di atas, liftnya cuma 2, bisa dibayangin kalau giliran ada wedding 1000 gimana caranya tuh ngedorong ke atas gitu. Nah kayak gitu tuh. Nah biasanya harusnya kita bedain kalau gitu, misalnya kamu ballroomnya di atas ya. Nah, waktu itu kebetulan si hotelnya connecting sama mall di sebelahnya. Jadi harusnya nggak semuanya lewat lift. Jadi mungkin ada yang lewat parkiran, gedung parkir, langsung ke lobbynya ballroom di atas gitu. Kalau nggak akan numpuk di apa sih namanya di lift landing ya, di lobby. Orang ngantri mau naik ke atas. Bisa dibayangin itu pasti komplain aja sepanjang hotel jalan. Kalau banyak wedding pasti banyak komplain di sini gitu ya. Nah ini berarti harus di-prepare itunya. Terus jumlah function room juga, meeting room harus dihitung. Yang ideal itu kalau sekarang kamu bikin bintang 3 aja, kamarnya 150, terus tadi apa namanya, twinnya 50, meeting roomnya 3. Karena kalau corporate government itu rata-rata di 50 pack, bikin aja 3 kali 50 pack gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Yang mau nanya nggak? Udah, oke selanjutnya. Yang pernah training di housekeeping siapa? Saya, Pak. Oke, menurut kamu, kalau kamu jadi room boy, apa kendala kamu waktu make up kamar ini? Membersihin kamar ini, kendalanya apa menurut kamu? Itu kendalanya kalau ada tamu yang baru pertama kali nginep itu, Pak. Kamarnya berantakan sekali kan. Kayak ini, yang digambar di ini. Yang gambar ini kalau kamu jadi room boy nih ngelihat gambar gini, kira-kira yang udah di benak kamu kendala untuk membersihinnya di mana gitu? Jaraknya, Pak. Jarak dilalui, Pak. Jarak dilalui. Jarak nakasnya ya. Terus apa lagi? Terus sama sirkulasi udaranya, Pak. Sepertinya kayak pengap gitu, Pak. Benar. Terus apa lagi? Terus pencahayaannya, Pak. Cahayanya. Terlalu terang atau gimana? Kalau menurut saya sih nggak terlalu terang banget sih, Pak. Terus ngebersihin yang ini gimana caranya? Nah, Di iya, Pak. dusting, Pak. Nah ini ya kayak gini. Nah inilah
Jadi arsitek kadang-kadang ngegambar, dia pengen indahnya doang. Tapi kita sebagai orang operation kan kayak mikir ini mau ngebenerin ke kini kan sempit ya, kamu harus loncat dulu. Mau narik apa namanya, mau making bed kan ribet ya. Ini kudu ditarik kena mentok ke kursi gitu kan. Terus ngebersihin ini kan pasti banyak debu ya, debris ya. Kamu harus vakum satu-satu. Sedangkan kamu dikasih kamar misalnya 20 kamar satu shift gitu. Ngebersihin ini aja bisa take times gitu ya. Mungkin 20 menit, 30 menit gitu ya. Nah kayak gini lah, jadi ini kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi si arsitek ngegambar, terus nggak ada yang konsultasi, nggak ada yang debat gitu loh. Kalau ada operator dia akan ngedebat, Pak jangan, ini nanti kami housekeepingnya susah, terus ini sempit sekali gitu. Nah ini karena owner nggak ngerti, terus nggak ada juga operatornya, jadi desainnya si arsitek ditelan mentah-mentah sama kontraktor, dibikinlah seperti ini. Nah pas orang hotelnya datang mau operation kayak kamu gitu, mau making bed kan ribet gitu kan, benar nggak? Nah ini Benar. ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Jadi kalau desain tidak ada counter dari orang operationnya, ya seperti ini akan terjadi, banyak seperti ini terjadinya gitu ya. Nah banyak kamar, tipe kamar juga mempengaruhi, nanti kamu orang sales atau front desk bingung. Jadi ada satu kamar beda luasannya gitu, ada satu luas 12, 13, 14, 15, tapi tipenya sama, dalamnya sama gitu. Kamu kan bingung jualannya ya nggak? Anak front desk akan bingung jualannya. Mau dibedain harganya, tapi isinya di dalam sama aja gitu, cuman beda luasannya nggak signifikan gitu kan. Ini akan menjadi problem. Jadi strategi harganya juga jadi nggak benar nantinya. Nanti hotel kamu waktu jadi sales atau jadi front office mau bikin harga jualnya jadi susah gitu ya. Terus antara rasio antara tipe kamar nih, banyak kejadian meeting room-nya udah jadi tapi twin-nya kurang gitu ya. Sedangkan yang orang yang meeting government banyaknya twin gitu kan. Terus kamarnya banyakan king, akhirnya kan nggak mungkin kalau cowok sama cowok dalam satu bed ya nggak, kecuali ada kesalahan teknis gitu ya. Kalau cewek sama cewek mungkin masih oke gitu ya, dalam satu meeting kamarnya nggak ada twin dikasih double mungkin oke-oke aja, tapi kalau cowok nggak mungkin kan satu tempat tidur bareng gitu kan, pasti nggak ada yang mau gitu kan, palingnya twin terpisah gitu. Nah rasio-rasio seperti ini juga akan menjadikan problem ya. Jadi antara kamu nanti jumlah kamar yang twin dengan meeting room nggak sesuai, akhirnya gitu terjadinya. Nanti kamar banyak yang di run of the house ya, run of the house-nya dijual, harganya disamain gitu, misalnya twin kalau kamar harganya 500, twin berarti kan 250.000 ya satu orang gitu ya. Kan nggak mungkin ini dipisahin jadi kamar lain harganya sama 250.000, kamu rugi dong kalau pindahin ke king gitu ya. Kurang lebih itu. Jadi ada yang mau nanya nggak? Konfigurasi kamar juga mempengaruhi ya, nanti kamu dipelajarin di sesi terakhir sama saya diajarin tentang revenue management ya. Jadi tipe kamar itu juga akan mempengaruhi nanti ke manajemen pendapatan tuh. Sekarang reservation yang modern ya, mungkin banyak sih yang mungkin di kampus belum di-update, tapi di industri itu kita sudah melakukan reservation modern. Jadi perbedaan fitur itu akan membedakan harga nanti. Misal kamu kamarnya sama-sama superior gitu ya. Superior yang satu pakai shower, yang satu pakai bathtub. Nanti kita harganya akan bedain. Kalau yang bathtub misalnya ada tambahan 50.000 atau 100.000. Atau mungkin nanti yang satu view-nya ke city, satu view-nya ke golf gitu kan. Nah, ke golf kamu bedain lagi 200.000. Jadi kita bisa maksimalin apa sih namanya harga jualnya gitu ya. Tapi bagusnya di arrange dari awal gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Mau nanya Pak, untuk harga itu ada yang nentuinya siapa Pak? Owner atau gimana Pak? Nah, kan yang kemarin di sesi pertama ingat yang saya ajarin di studi kelayakan. Jadi di studi kelayakan di awal kan kita udah tahu nih investasinya, kamu bangun hotel misalnya di Palembang, satu kamar itu misalnya menghabiskan 500 juta ya satu kamar isinya. 500 juta itu terdiri udah masuk di dalamnya ada TV, ada segala macam, ada kitchen segala macam. Tapi
dibagi, kan tadi kan 78 miliar kan yang sesi pertama. Dibagi jumlah kamar, misalnya satu kamarnya tadi 500 juta. 500 juta kalau aku pensinya di Palembang rata-rata 60, setelah dihitung ternyata bisa balik modal di tahun ke-10. Oh, berarti harga jualnya, publish-nya tadi kan harganya rata-rata di 500 misalnya gitu ya. Kita mungkin publish-nya dijual di 1,1 ya, publish rate ya. Itu publish rate itu dari nilai investasi gitu ya. Nah, nanti dari harga itu baru pas timnya datang akan dilihat tidak publish rate-nya 1 juta, maka corporate-nya kamu udah diajarin Evo cara bikin harga nggak di kampus? Diajarin nggak? Belum, Pak. Oke, nanti saya ajarin di mata kuliah sales ya. Jadi nanti kamu itu kalau jadi orang sales atau orang front office, bikin harga corporate itu dari harga publish, tadi kan publish-nya 1 juta gitu ya. Biasanya itu corporate itu adalah diskonnya berapa persen, coba ada yang tahu nggak? Dari harga publish ke corporate berapa diskonnya? Tahu nggak? Biasanya kita di 40% ya, jadi kalau publish rate-nya 1 juta, maka corporate-nya harganya berapa? Berapa coba? Publish rate 1 juta, kalau corporate itu didiskon sekitar 60%, sorry ya. 40%. Jadi berapa harga corporate pertamanya berapa? 600.000, Pak. Ya, 600.000. Nah, 600.000 itu ada harga corporate. Corporate itu nanti kamu bisa bagiin lagi, ada corporate 1, corporate 2, atau corporate A, corporate B gitu ya. Nah, biasanya corporate A itu harganya misalnya 600.000 gitu ya. Tapi kamu bilang sama si bookersnya, oke Bu, kita kasih corporate A, tapi kalau Ibu bagus, production-nya di atas 1.000, saya kasih ke corporate B, Bu, harganya mungkin lebih murah, 550 gitu. Nah, nanti kamu bikin tabel rate tuh nanti, misalnya dari publish 1 juta, corporate 1 600, misalnya corporate 2-nya lebih mahal ya, 650, nanti front desk jualannya misalnya di 680, nanti di mata kuliah sales saya ajarin cara membuat rate. Kamu di front office nggak diajarin ya cara bikin rate ya? Di Evo dapat nggak? Mata kuliah strategi harga dapat nggak? Halo? Halo? Belum, Pak. Sales dapat nggak? Mata kuliah sales ada nggak? Marketing ada nggak? Marketing ada nggak? Dapat mata kuliah sales dan marketing nggak? Belum, Pak. Nggak juga ya. Ya udah nanti saya ajarin di semester ini, tapi sudah UTS kali ya. Jadi itu ya. Jadi kalau kamu bikin harga itu nanti dari kita studi kelayakan dapatlah kan nilai investasi, dari investasi dapatlah publish rate. Dari publish rate diturunin jadi corporate turunin lagi jadi agent, government rate, terus front desk rate dan segala macam ya. Nanti di sesi selanjutnya. Oke, ini adalah yang harus diperhatiin ya. Nanti kamu baca di materinya udah ada. Jadi antara investor atau owner, terus yang pengembang, yang bangun, sama operator itu harus diskusi secara intens, secara terus-menerus sebelum hotel itu jalan. Jadi waktu kita mau bikin hotel, kita akan diskusi. Setelah diskusinya mateng, kita kunci itu gambarnya. Oke ya, sepakat ya gambarnya ini hotelnya bintang 4 pakai brandnya A gitu, atau brandnya Aston, brandnya Swiss Bell. Nah, udah kita tanda tangan. Terus kita panggil lah operatornya, si Aston, si Swiss Bell, siapapun operatornya, diskusi itu. Nih saya udah ada gambarnya, silakan di review. Nanti sama si Aston di review tuh. Oh menurut kami ini kurang ini, atau menurut kami kayaknya cukup deh gini. Nah nanti dari situ kunci lagi gitu, udah kunci baru manggil kontraktor sama kamu. Oke ini gambarnya udah final ya, kamu tolong bangunin, hitungin harganya berapa per meter gitu kan. Terus nanti panggil lagi desain interior. Oke saya mau konsepnya hotelnya pakai brand Aston, modelnya gini, gambarnya arsiteknya, tolong interiornya diisiin, hitungin berapa harganya gitu. Udah nanti panggil lagi vendor kitchen. Oke, kita udah siapin kitchennya, tolong diisiin barang-barangnya, itu harganya berapa. Dan selanjutnya gitu ya.
Nah, ini menurut kamu kalau kamarnya superior, model kamar mandinya gini gimana? Ada pendapat nggak? Ada Ini lebih sempit lagi, Pak. sempit apa kegedean? Kegedean. Kebesaran, Pak. Kenapa? Terlalu banyak keluar modalnya. Oke, jadi untuk ukuran standar mungkin suite standar room ini terlalu mewah ya. Kamu nanti investasi batap ini mahal. Batap kayak gini apalagi kalau mereknya Kohler, mereknya apa tuh bisa nyampe di atas 20 juta kalau brandnya bagus ya. Terus kebanyakan ini kayak rack, tower rack ini, rack banyakan gitu ya. Ini terlalu luas gitu kalau untuk kamar deluxe gitu ya. Jadi akan makan space banyak dan costly gitu ya, mahal ya gitu ya. Nah kayak gini-gini nih, bathroom juga ada desainnya sendiri. Biasanya standarnya Aston gimana, Harper gimana, Fave gimana gitu ya. Itu kan ada bathroom kegedean, bathroom kekecilan, ada shower atau bathtub gitu. Itu nanti ada hitungannya sendiri. Kalau shower itu kira-kira kalau orang shower mandi berapa meter kubik, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Saya kasih A nilainya langsung. Kalau kamu bikin shower mandi, kira-kira kamu pakai sekali mandi itu berapa meter kubik airnya menurut kamu? Ada yang tahu nggak? Lebih saving mana? Bikin di shower apa di bathtub? Shower, Pak, kalau menurut saya, Pak. Iya, betul. Ya, jadi kalau kamarnya 2, kalau pakai bathtub kan 2 kali ngisi, benar nggak? Benar, Pak. Kalau Lebih shower boros. kan sekali gitu ya. Nah kayak gitu-gitu nanti tuh ada hitungannya tuh. Shower itu rata-rata orang pakai 60 berapa ya? 60 meter kubik ya, sampai 100-an gitu ya. Secara rata-rata, secara umum gitu ya, orang mandi cepat segitu gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi. Terus budaya orang juga beda ya. Dulu saya bangun hotel khusus untuk grupnya Toyota Motor Corporation dari Jepang. Jadi kita diskusi sama orang Jepangnya, Pak, ini kami bangun hotel khusus untuk support waktu itu di Jababeka ya, di Bekasi, di Cikarang, di kawasan industri. Kita bangun hotelnya khusus untuk Jepang, jadi nggak ada tamu lain, dan Toyota yang terbanyak gitu ya. Nah dia bilang saya pengen hotelnya nggak usah bintang 4 tapi bintang 3, tapi standarnya saya pengen standarnya Jepang gitu. Jadi ada yang tahu nggak orang Jepang senangannya apa kalau mandi? Ada yang tahu nggak? Kebiasaan orang Jepang apa? Kurang tahu, Pak. Jadi orang Jepang tuh senangnya tuh berendam di air panas gitu kan. Dan di air panasnya nyampe 40 derajat Celcius ya di bathtubnya ya. Nah kalau di bathtubnya 40 derajat Celcius berarti di hot water di atasnya itu sekitar 60 sampai 100 tuh, karena akan turun tuh, akan panasnya akan waktu masuk ke kamar itu kan air akan berkurang derajat panasnya gitu kan. Yang pertama dia minta syaratnya harus ada bathtub semua kamar walaupun itu bintang 3 gitu. Karena orang Jepang kerjanya capek, pulang malam kadang-kadang habis itu dia karaoke, minum, mabok gitu kan. Pasti dia tidur atau sebelum tidur dia mandi di air panas karena kebudayaan di mereka dia gitu. Terus yang kedua, rata-rata si teknisi Toyota itu dia punya 2 handphone. Satu handphone nomor Indonesia, satu nomor handphone Jepang. Dia bawa tab, dia bawa laptop. Nah, berarti dia sendiri aja udah punya 4 itu peralatannya. Jadi electric socket ya colokan listriknya juga kan dia kalau Jepang itu kakinya 3 ya, itu colokannya itu 3 gitu. Nah berarti saya harus nyiapin juga tuh colokannya 3, minimal 4 tuh kan buat apa kan berbarengan tuh biasanya ada laptop, 2 handphone, plus 1 tab gitu ya. Terus kemudian Jepang dia nggak mau gabung sama Korea karena dulu mungkin ada sejarahnya perang Jepang dan Korea. Jadi satu floor saya nggak boleh gabungin sama Korea. Kalau bisa Korea jangan di situ malah gitu. Terus orang Jepang juga loyal dengan produk-produk Jepang. Dia minta TV-nya Sony ataunya brand-brand Jepang lah di dalamnya. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya kita mencoba bangun sesuai dengan market karena marketnya waktu itu Toyota menjanjikan setiap bulan 100 kamar gitu kan. 100 kamar dari Toyota
Karena dia punya pabrik Toyota di Karawang itu, per 3 bulan tuh orang Jepangnya keluar masuk gitu. Grup ini masuk, nanti ada grup lagi dan sebagainya. Gitu ya. Dan orang Jepang itu teknisinya kebiasaannya dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa lain. Dia selalu punya bawa orang interpreter, penterjemah gitu. Nah, penterjemahnya biasanya orang Indonesia ngerti Jepang atau dia lebih senangnya orang Jepang lagi gitu. Nah kayak gitu-gitu, berarti kita harus dipikirin tuh sampai detail. Makanannya, menunya harus Jepang. Walaupun chefnya kita nggak kuat bayar Jepang, waktu itu kita pakai chef lokal, tapi karena biasa masak Jepang dia bisa kita ini. Kayak gitu ya, jadi kamu harus benar-benar yang namanya bangun hotel itu nggak kayak bangun kos-kosan atau building gitu ya, karena ada banyak ininya. Oke, jadi seperti saya sampaikan, electric socket itu kan berbeda ya. Kalau Eropa, Amerika, Jepang, biasanya yang kakinya 3 ya, itu colokannya itu 3. Terus kamar mandinya mau pakai kaca atau apa itu ada masing-masing ada spesifikasi sendiri-sendiri ya. Nah ini juga yang saya sampaikan nih, kalau layoutnya nggak benar nanti di restoran akan terjadi crossing nih, anak waiter sama kitchen bawa makanan masukin ke sini, si waiter bawa tabrakan, itu crossing istilahnya. Itu layoutnya harus benar, orang masuk sama orang keluar. Makanya kalau ke kitchen kan pintunya pintu cowboy ya, lihat nggak ada swing kanan swing kiri kan. Jadi yang kiri in, yang dari dalam ya, dari restoran ke sana ke kiri, masuknya keluarnya dari kanan, supaya nggak tabrakan sama anak kitchen yang keluar dari kitchen. Nah itu harus dipikirin ininya juga gitu ya. Ini kamu tinggal baca. Nah desain buffet juga pengaruh ya. Kadang-kadang buffet table-nya kepanjangan, padahal isinya main course-nya cuma 4 gitu ya. Itu harus didesain benar-benar, jangan sampai nanti buffet table-nya kepanjangan tapi isinya kosong, jadi nggak bagus buat buat presentasinya ya. Terus kitchen juga tuh bisa saya sampaikan tadi, ada kitchen yang dibangun pakai keramik rumahan licin jatuh. Terus kalau nggak di bawahnya nggak ada gutternya, nggak ada gotnya. Jadi kalau kotoran minyak jatuh atau air dari wok jatuh itu langsung ke gutter gitu. Tapi kalau yang dulu orang nggak bikin gutter, akhirnya jadi di lantai akan licin dan sebagainya ya. Terus masalah safety juga masalah yang utama. Jadi kadang-kadang kita nggak gampangin aja gitu. Padahal safety ini ada yang utama. Jadi kayak emergency exit itu harus kosong, nggak boleh ada yang ngeblok, nggak boleh nyimpen kursi di situ. Jadi kalau terjadi kebakaran orang langsung lari ke situ ya. Sebagainya. Ntar mau baca deh waktunya mepet. Ya ballroom juga nih, jangan sampai kayak gini nih, ballroom banyak pilar juga sangat jelek nih ya. Nanti mempengaruhi tamu, nggak bagus. Jadi pandangannya tidak lepas. Yang bagus kayak di area duta tuh ballroomnya bagus tuh. Dia lega, area duta Palembang ya, lega, nggak ada pilar. Terus ceilingnya tinggi 20 meter, itu keren tuh. Jadi kalau orang mau wedding tuh bagus sih. Oke, sampai di sini mau nanya nggak? Ini ntar desainnya dibaca, ini back of the house, ntar ada kantin, ada locker dan sebagainya, itu udah dibikin sedemikian rupa. Jadi flow-nya tuh perputarannya enak gitu loh ya. Jadi orang datang, kalian masuk datang ke security, ada punch in, punch out, terus ke locker dan sebagainya ya. Bentar, telepon dulu. Oke, jadi layout ini sangat dipikirin gitu. Jadi tamu tadi karyawan datang masuk ke employee entrance, ngecek ngecek punch in absensi ya. Terus masuk ke locker, ganti baju, baru masuk ke area kerja gitu ya. Jadi itu dibikin sedemikian rupa. Biasanya kantin juga dalam satu area yang sama ya. Jadi orang sekalian habis makan mungkin ke locker dulu, bersih-bersih dan sebagainya ya. Jangan sampai lokernya di lantai 10, kantinnya di lantai bawah, jadi orang kebanyakan waktu terbuang nantinya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Gym biasanya menjadi pelengkap saja ya kalau untuk bintang 3 ya, tapi kalau bintang 4, 5 biasanya nih buat
kewajiban ya. Jadi ada yang mau nanya? Pak, mau nanya Pak. Apa? Pak, kan di hotel itu kan ada kayak misalnya di hotel A itu lantainya kan 3 langsung ke 5 Pak. Nah, Ada apa, sorry? Ada yang lantainya tuh 3 langsung ke 5 Pak. Nah, sedangkan di hotel yang B itu ada 3, 4 gitu Pak. Nah, itu apa berpengaruh Pak terhadap hotel desain Pak? Jadi kan sebenarnya itu tuh kan beberapa owner tuh kan ada orang Chinese yang percaya Feng Shui ya. Orang Chinese itu katanya angka 4 itu artinya kurang keberuntungan lah. Jadi biasanya dari lantai 3 langsung 5. Secara itu sih nggak masalah sih. Maksudnya yang penting kamu nanti antara nomor kamar sama yang di Evo, rooming listnya sama. Itu sih nggak masalah. Karena beberapa itu punya kepercayaan untuk Feng Shui gitu. Sampai dulu saya pernah ada satu owner, kalau kita masuk ke lobby ya, terus lobbynya tuh ada grand staircase, tahu nggak kamu, kayak di Borobudur, jadi tangganya tuh gede banget gitu ya. Dia tuh menghitung anak tangganya itu, jadi anak tangganya harus saya lupa, ganjil apa genap, terakhirnya tuh harus genap gitu loh. Itu kata menanyakan rezeki, saya nggak ngerti lah. Terus ada yang nyimpen air di depan untuk rezeki, menurut kepercayaan mereka ya. Terus alur mobil juga masuknya harus ada yang dari kiri ke kanan ke kiri, saya nggak ngerti lah secara Feng Shui. Tapi yang penting kalau saya ngelihatnya dari segi fungsi dan operasionalnya ya, mau masuk dari kanan, masuk dari kiri, kalau secara hotel sih yang penting tidak terjadi, pertama crossing, tidak terjadi kecelakaan nantinya gitu. Jadi terus memudahkan orang mau check-in nih. Biasanya sih mobil masuk dari kanan ya kalau yang umum internasional. Terus dari situ dropping tamu, masuk motor langsung either basement atau naik ke gedung parkir gitu. Jadi itu tergantung kepercayaan sih itu. Tapi itu diakomodir di dalam arsitek tuh ada juga. Jadi kalau kepercayaannya pengen gini, dia harus ngerti juga budaya Cina, budaya Jepang, ada suatu kekhususan gitu ya. Dia pengennya begini, pengen begitu. Sepanjang itu tidak mengganggu fungsi sih nggak masalah sih. Gitu ya. Thank you Pak Dino. Oke, kalau nggak ada lagi, ini kuisnya ya. Nanti biasa di email pakai Word. Nanti di emailnya paling lambat di hari besok kuliahnya lagi, berarti hari apa ya? Kamis apa Rabu ya? Kamis ya, kelas B ya? Kamis apa Rabu? Halo? Halo? Nggak ada yang jawab sih di kelas. Oke, kamu nanti ini, sorry. Ya, gimana? Oke, nanti kamu email ya kuisnya. Ini alamat emailnya. Jangan lupa ya, di subjeknya saya lupa, belum kelas ini belum saya kasih tahu. Di subjeknya ditulis nama kampusnya ya, Poltekpar, Palembang, PLB gitu ya. Backslash kelasnya, kamu kan di 6B gitu ya. Jadi karena saya di Outlook-nya sama saya sudah di folder, jadi kalau mahasiswa dari Poltekpar Palembang, setiap ada subjeknya gini, dia akan otomatis masuk ke foldernya Poltekpar Palembang gitu ya. Jadi kalau nggak pakai subjek nanti ngacak, sayanya repot itu. Kalau gini langsung masuk ke foldernya otomatis. Ada yang ditanya nggak sampai ini? Ngerti nggak? Di subjek email ya. Di subjek email kamu tulis ini nih, Poltekpar Palembang, nama kelas, backslash, nama kuliah. Ya. Ada pertanyaan? Hari Rabu Pak ketemu lagi. Ya, Iya, Rabu, Pak, tadi sebelum Rabu, ya pokoknya Rabu jam 7 pagi udah masuk ya, biar nanti saya nilai sesudahnya. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. See you next Wednesday ya. Thank you. Thank you, Pak Dino. Thank you Pak Dino. Thank you.